Halo semuanya, kembali lagi di segmen Ngobrol Bareng Anak HI. Perkenalkan, nama aku Meti Dukesha. Di sini aku sudah mengundang dua narasumber dari program studi hubungan internasional yang kece-kece banget nih. Nah, sebelum mulai ke videonya, aku mau nanyain ke kalian. Kalian pernah nggak ngebayangin hidup di tengah konflik yang berlangsung lebih dari 30 tahun? Dan konflik ini itu tidak jauh dari bom, kekerasan, bahkan ketegangan antara komunitas yang menjadi hal normal di sana. Dan hal inilah yang terjadi di konflik The Troubles di India Utara, yang mempertahankan kelompok Unions dan loyalitas dengan nasionalitas dan republikan. Nah, di sini kita akan langsung panggilkan dua narasumber yang kece-kece ini. Nah, ini dia narasumber yang sudah aku undang hari ini. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Angel dan juga partner aku hari ini. Tak lama kata saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat, saya juga dari HI seperti teman saya. Jadi kita adalah mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Lampung yang hari ini tuh berterima kasih banget sama kakak host ya udah diundang loh. Ampun aku terharu banget. Jadi kira-kira gimana nih kak? Apa topik yang bakal kita bahas hari ini? Nah, jadi kan aku tadi udah nyebutin tuh di awal kalau misalnya kita akan ngebahas konflik yang terjadi di Irlandia Utara. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam konflik ini, aku mau nanya kalian dulu nih sebagai anak HI. Menurut kalian tuh diplomasi itu apa sih? Oke, menarik nih. Saya manggilnya apa ini? Kak Meti atau Meti? Kak aja kali ya. Kak aja ya, Kak Meti. Jadi gini Kak Meti, diplomasi itu bisa kita jelaskan aktivitas suatu negara ataupun perusahaan yang dimana mereka itu berinteraksi dengan negara atau perusahaan lain di luar negeri demi mencapai tujuannya masing-masing. Kalau misalkan bahasa HI-nya national interest lah, kepentingan nasional tuh Kak. Ibarat gini Kak, kakak negara Indonesia, saya negara Malaysia nih Kak. Nah kakak tiba-tiba main ke tempat saya nih, aneh kan? Nah, siapa tahu ada tujuan misalkan kakak pengen nyontek tugas saya atau kakak pengen nyari apa dari saya. Nah itulah salah satu contoh dari diplomasi. Itulah bahasa kakak. Gitu. Simpelnya gitu ya kak, sederhananya kayak gitu. Oh, jadi gitu. Nah guys, jadi sikatnya atau sederhananya diplomasi itu adalah proses yang dilakukan oleh suatu negara, bisa negara atau aktor itu dalam mencapai suatu kepentingan atau bisa dibilang tadi disebutin tadi ya sama Karama tadi national interest. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu tuh diplomasi apa dan penonton juga udah tahu tuh. Nah, sekarang aku mau nanya nih, menurut pendapat kalian sebagai anak HI, konflik di Irlandia Utara ini gimana sih dan kronologinya tuh bagaimana? Today is about the promise of a bright future, a day when we hope a line can be drawn under the bloody past. Oke Kak Meti, menarik ya. Jadi konflik di Irlandia Utara ini bisa kita sebut juga populernya The Troubles. Ini konflik itu dia berlangsungnya 38 tahun ya, dari 1960 sampai 1998 lah. Jadi konflik ini tuh Kak Meti, dia tuh awalnya kayak konflik sosial di masyarakat, cuman dia akhirnya naik jadi politik, dan hingga akhirnya militer gitu. Nah, di konflik ini, The Troubles ini ibaratnya ada dua kubu. Yang satu itu kubu Unionis, dia di bagian Irlandia Utara sekarang, dan satu lagi itu di nasionalis di bawah gitu. Dan fun fact-nya Kak, di dua kubu ini tuh ada kepercayaan yang berbeda gitu. Jadi untuk di kubu yang Unionis di utara, dia itu mayoritas Protestan dan pingin kalau dia tuh tetap gabung di Britania Raya loh. Kan deketan tuh Kak. Misalkan di sini itu Irlandia, kayak di sini gitu, di deketan. Sedangkan di Irlandia Selatan atau Republik Irlandia itu dia mayoritas Katolik, pingin memerdekakan diri kayak gitu Kak. Nah,
berlanjut ke tahun 1970-an sampai 1980-an. Di sana tuh terjadi kekerasan Kak pada periode ini. Dimana konflik ini tuh semakin brutal dan memanas gitu. Karena keterlibatan waktu itu militer Inggris juga kan ya. Dimana sehingga kekerasan dan konflik terjadi itu semakin sistemik dan juga terjadi segregasi sosial Kak di periode ini gitu. Berarti dari bentrok itu masyarakat sipilnya kena korban juga, Kak? Benar masyarakat sipilnya tuh terdampak semua Kak. Pasti ini mereka nggak ada salah, lagi nyantai di rumah nih tiba-tiba ada pelurunya sedung gitu. Begitulah ya, namanya juga perang gitu. Oke, jadi ternyata konfliknya tuh berlangsung cukup lama ya Kak ya. Nah guys, jadi konflik ini tuh berlangsung selama lebih dari 30 tahun ya, bahkan bisa sampai 38 tahun. Dan juga korbannya tuh bukan hanya sosial saja, masyarakat situ aja, tapi juga sampai ke militer juga gitu. Nah, aku dapat insight sih dari penjelasan kalian tadi, kalau misalnya konflik ini bisa kompleks karena penyelesaiannya tuh nggak cuma 1 tahun ya, tapi bahkan berpuluh-puluh tahun. Oke, ini Kak. Jadi ada tambahan juga, selama konflik ini kan 38 tahun ya. Jadi saya mau nyebutin aja nih, gue mau nyebutin di tahun 1992 itu ada konflik, 1972 itu ada konflik, itu disebutnya Minggu Berdarah. Jadi itu ketika konfliknya kan Irlandia Utara sama Irlandia Selatan ya. Iya, betul. Irlandia Utara tuh dia yang lebih follow, lebih sehati sama Britania Raya. Nah, Inggris itu datang ke konflik ini pada 1972. Nah, itu pemerintah Inggrisnya itu dia intervensi ke pemerintah yang di Irlandia itu, sehingga melakukan penyerangan terhadap beberapa masyarakat lokal di sana atau seperti juga. Hingga terjadilah peristiwa namanya Minggu Berdarah, di mana adanya penyerangan kepada masyarakat lokal, kepada warga sipil, hingga akhirnya konflik makin parah. Nah, sebagai tambahan lagi di 1994 ya, selang 2 tahun itu ada gencatan senjata nih oleh IRA, atau lebih tepatnya adalah Irish Republican Army. Republican Army ini berarti dia pihaknya ada di Irlandia Selatan. Dia gencatan senjata, dia untuk memulai negosiasi damai gitu. Karena ini penting banget, karena nanti ini akan jadi step awal buat 1998 itu gimana caranya mereka bisa damai. Benar banget. Karena sebelum tragedi 1998 itu ada di 1996 sampai 1997 terjadi negosiasi formal dan krisis ya. Proses ini tuh merupakan salah satu proses diplomasi yang sempat mengalami kebutuhan Kak, karena rendahnya kepercayaan antar pihak waktu itu. Trust issue ya Kak? Iya, trust issue. Kayak kamu ke dia nggak sih Kak? Gitu, apa? Kayak kamu ke dia nggak sih? Ya ampun, jangan Oke, dibahas di lanjut, sini dong Kak, malu. Emang punya malu ya? Oke. Oke. Oke, jadi di 1996 sampai 1997 tuh negosiasi sempat terhambat gitu ya Kak? Iya benar, karena ya saling itu tadi nggak percaya sama satu sama lain gitu Kak, antar pihaknya. Terus finalnya tuh di tahun 1998 ya Kak, itu terjadi yang namanya Good Friday Agreement. Itu menjadi titik penting banget untuk menjadi resolusi konflik dari konflik-konflik yang kita bahas dari tadi, yang dengan terbentuklah atau terciptalah kesepakatan yang namanya tuh kesepakatan power sharing dan pengakuan identitas politik kedua belah pihak gitu. Oh, pantesan namanya Good Friday ya, bukan Iya, Good Friday ya. bukan Bad Friday karena di sini resolusinya baik hasilnya gitu. Gitu sih Kak. Oke, jadi kalau kita ngebahas konflik kayak gini itu kan pasti ada teori dari sudut pandang HI dong. Benar. Nah, kalau aku boleh tahu itu teori apa sih yang mendasari konflik ini gitu? Teori apa tuh Kak? Mentang-mentang teori saya yang jawab duluan ya. Oke, teori ya. Jadi saya akan jawab berdasarkan apa yang saya baca ya, sama mungkin yang pernah disampaikan di kelas perkuliahan kami. Terima kasih pada dosen yang menjelaskan teori yang betul menjadi mudah. Terima kasih Mas, bahas sekalian. Jadi yang pertama yang muncul di pikiran saya adalah namanya teori multi-track diplomasi. Di mana menurut Louis Diamond dan juga John W. McDonnell itu peace building is a system of interactions among multiple sectors of society gitu Kak. Coba jelaskan lebih lanjut dong Kak Rahmat. Jadi dari teori multi-track diplomasi tadi, itu tuh track ini tuh jalur. Jadi gue di awal kan bilang nih, gua sekarang ya, jadi pakai saya. Udah lah ya. Gak apa-apa ya. Dan di awal kan Biar bilang, bahwa diplomasi itu upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara ataupun suatu aktor lain lah. Jadi dari 8 ini dia ada jalur-jalurnya. Yang jalur pertama, track pertama tuh job. Track kedua ada professional conflict resolution. Ketiga itu ada bisnis.
keempat itu ada private citizen, yang kelima ada research, training, dan education, yang keenam itu ada peace activism, ketujuh itu ada religion, kedelapan funding, dan yang sembilan ini dia agak misah ya dalam apa ini ya. Itu dia media atau public opinion. Oke gitu. Nah, karena kita mahasiswa dan kita menjunjung semangat akademis, Waduh, asik Sama nilai. asik banget. kita bakal melakukan pendekatan namanya track 5, yaitu track research, training, education. Ini track ini bukan track Tamiya ya. Bukan dong. Tahu nggak sih? Tapi selain multi track diplomasi itu dia ada teori lain lagi loh. Oh gitu. Nama teorinya agak susah. Dia tuh Agak namanya ribet ya kayak. nama teori itu teori konsosiasionalisme. Ya, jadi walaupun pengucapannya agak ribet, kakak coba ikutin aku ya. Mungkin pokoknya kalau penonton ingatnya ada memenya ya. Pokoknya ada isme, itu pasti hal-hal berbau akademik. Oke, silakan. Namanya teori konsosiasionalisme, di mana Oke. teori ini tuh diciptakan sama seorang tokoh ilmuwan bernama Aaron Lichbart yang memiliki darah Belanda Amerika yang Wow. dikenal juga sebagai otoritas utama dalam teori ini. Yang dimana gagasan fundamental dari teori ini itu merupakan bagaimana sih masyarakat itu bisa mempertahankan demokrasi melalui pembagian kekuasaan yang mulai dirumuskan pada akhir tahun 1960-an. Gitu Pak, bener banget. Oh, jadi dia lebih fokus ke bagaimana tadi masyarakat terpecah di utara Iya benar selatan ya. nih, jadi satu. Kayak gitu. Sederhananya sih kayak gitu ya. Namanya susah tapi gagasnya tadi lebih paham. Iya, namanya ribet banget ya. Ribet ya. Gagasannya sangat penting gitu Kak dalam konflik ini, Jet. Iya sih, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat gitu ya, ketika kita dengar nama teori itu jangan terlalu diambil pusing dulu ya. Oh gitu. Ini Karena- tips ya dari mahasiswa. Sebenarnya kan teori itu untuk menjelaskan peristiwa gitu. Karena ini kan kasusnya dia adalah konflik ya. Jadi semisalkan dia Irlandia Utara, ini Irlandia Selatan, konflik gitu. Iya. Cara menjelaskannya itu bisa melalui teori. Beda teori dia beda penjelasan. Makanya ini harus dicatat teman-teman. Itu insight ya dari mahasiswa HI-nya langsung loh. Betul nih guys, ini adalah Biasanya orang kan kalau dengar teori itu kayak aduh pusing apa sih itu teori-teori itu ribet gitu. Ternyata nggak seribet itu kalau kalian tuh cukup fokus ke gagasan fundamentalnya aja gitu. Nah, tadi kan kalian udah nyebutin tuh ada beberapa track kan. Iya, Nah, betul. salah satunya ada track 5 yaitu adalah research, training, and education. Nah, aku mau nanya nih, apakah mungkin kalau misalnya perdamaian di Irlandia Utara itu juga dipengaruhi oleh hal sorry maksudnya oleh hal-hal seperti pendidikan, penelitian, dan juga pelatihan negosiasi. Karena secara kalau dilihat dari kayak kasat mata nih ya, ini kan bukan aktor langsung yang terlibat di konfliknya. Oke ya Kak, jadi bagaimana analisis lebih dalamnya ya tadi ya soal multi track diplomasi ya. Betul. Nah, tadi gue di awal tuh udah nyebutin soal kita bakal fokus ke track 5, yaitu track bagian research sama education tadi sama track. Benar. Nah, jadi pada masa konflik itu ada nama universitas sama akademisi yang terlibat. Universitas apa Kak Angel? Oke, jadi namanya tuh adalah Queen's University Belfast, di mana universitas ini tuh menjadi sorotan karena menyelenggarakan konferensi besar untuk memperingati perjanjian damai tersebut ya Kak Rahmat ya. Konferensi ini tuh dihadiri sama tokoh-tokoh bersejarah kayak Bill Clinton, Tony Blair, Bertie Ahern, dan juga George Mitchell. Dari namanya orang-orang pinter ya? Iya, orang-orang ilmuwan semua ya. Ini mereka itu semuanya senator Kak, merupakan senator Amerika Serikat yang memimpin negosiasi. Wah, menarik. Nah, menurut Profesor Richard yang merupakan direktur senator George J. Mitchell, universitas ini tuh berperan sebagai ruang netral secara politik, tempat di mana komunitas yang berbeda bisa bertemu dan saling berdialog gitu Kak. Gitu. Kurang lebih itu penjelasan tentang University Queen's Belfast tadi. Ya, sebagai tambahan, karena kita topiknya diplomasi Iya, tadi benar. dan kita nyebelin outcome domestik doang. Nah, jadi selama perundingan damai yang diupayakan oleh para universitas, ada keterlibatan dari universitas di luar Irlandia sendiri. Sebagai contoh, dia ada keterlibatan dari Universitas Pennsylvania, United States Amerika. Ini ada tokoh akademisi yang bernama Brendan O'Leary, yang ketika Universitas Queen's tadi melakukan saran damai ke para pimpinan tadi, pimpinan Irlandia Utara lebih tepatnya, itu O'Leary itu berpartisipasi. Jadi datang dulu nih, mampirin lu, bla 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 bla. Gimana kita wujudkan ini? Gitu. Jadi kita memfasilitasi juga bagaimana diskusi publik itu berjalan.
Karena kan tadi sempet saling suspicious ya. Iya, perasaan nggak percaya gitu ya Iya. terpihak. Nah, terus setelah dilihat bahwa mediasi oleh pihak akademik ini ada keterlibatan dari negara lain juga, lebih trustable lah ibarat di mata mereka itu. Oh. Lebih trustable, banyak yang terlibat, dan sebagai praktik diplomasi juga. Akhirnya rancangan yang kami upayakan oleh universitas itu mulai dianggap oleh para pimpinan. Gitu. Nah, Jadi gitu lah. ini bakal nyambung ke teori track 5 tadi. Itu karena ibaratnya track 5 itu mewujudkan perdamaian melalui diplomasi. Yap. Dia telah menciptakan ruang aman atau ruang kondusif. Dan ruang kondusif ini akhirnya para pimpinan itu bisa mulai percaya membuat persetujuan hingga akhirnya di tahun 1998 pada bulan April terciptalah perjanjian Great Friday Agreement yang mengakhiri konflik 38 tahun tersebut, Kak Meti. Iya, betul. Jadi terharu ya, Kak? Akhirnya setelah Kak Meti nangis tuh, Kak Meti nangis. setelah perjalanan panjang, setelah konflik-konflik yang dilewati ya kayak akhirnya kita sampai pada resolusinya. Nah guys, jadi kayak gitu ya kira-kira penjelasan singkat ya ini bisa dibilang tentang konflik yang terjadi di Irlandia Utara ini. Nah, kan aku mau nanya nih ke narasumber-narasumber ini ya. Kan ada nih istilah kalau misalnya semua kejadian tuh ada hikmahnya gitu Ais. kan, ya kan? Bener dong. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini, Kira-kira kalau dari konflik ini itu tuh apa sih yang pelajaran yang bisa kita ambil gitu sebagai pendengar dan juga sebagai anak HI gitu yang mendalami konflik ini? Jadi amanat apa yang bisa diambil? Ini konfliknya 38 tahun teman-teman sekalian. Benar 1960 sampai 1998. panjang. Nah, fun fact-nya lah buat teman-teman pencetus yang menyerangkan perdamaian terhadap kedua pemimpin itu tadi, itu dia mendapatkan Nobel perdamaian. Itu artinya apa? Modul yang dia ciptakan beserta kolaborasi universitas yang dari Amerika, yang dari Irlandia Utara, Irlandia Selatan atau Republik Irlandia lebih tepatnya ya, itu terbukti efektif pada kasus ini. Itu artinya di masa-masa yang sekarang yang modern, model itu mungkin saja masih relevan. Jadi itu masih bisa dipakai dalam pembelajaran HI ataupun dalam case study lah, mungkin workshop kajian. Jadi amanatnya adalah model upaya yang digunakan sebelumnya bisa kita gunakan lagi nih, seperti itu. Dari Kak Angel mungkin ada tambahan? Ya, dan juga ya Kak, sesuai sama toko Diamond dan juga McDonald itu mengatakan bahwa sustainable peace requires multi-sector engagement. Maksud dari toko itu sendiri itu bahwa peace atau perdamaian tadi itu nggak cuman diambil dari satu sektor aja, tapi dari multi sektor sehingga bisa menghasilkan hasil yang merupakan penyelesaian masalah konflik ini tadi gitu kurang lebih teman-teman. Karena sekali lagi teman-teman, teori itu menjelaskan alur logika bagaimana suatu hal bisa terjadi. That's right. Ya, bahasa singkatnya adalah teori multidiplomasi dan penjelasan adalah kita jelaskan. Gitu Kak Meti, gimana nih? Jadi ya konflik ini tuh merupakan kayak bener-bener contoh nyata gitu ya dari penerapan multi track Betul diplomasi banget. gitu ya. Betul banget. Relevan lah ya sama konflik modern saat ini. Betul. Oke guys, jadi selesai sudah sesi ngobrol bareng anak HI pada kali ini. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah nonton dan juga kepada kakak-kakak yang sudah bersedia hadir pada sesi ngobrol kali ini dengan topik yang super duper menarik ya. Karena aku lihat ini jarang banget ya dibahas sama anak-anak HI gitu. Dan kita ada sepatah kata, dua kata atau beberapa kalimat penutup dari kakak-kakak ini. Ada kan Ladies First? Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk kru sekalian juga kakak hostnya yang hari ini udah bersedia ngeluangin waktu buat berbincang-bincang tentang konflik yang memang jarang banget orang bahas, tapi ternyata ada juga ya kak yang tertarik sama konflik hubungan internasional nih. Wah, aku agak amazed gitu sama kakak dan teman-teman sekalian. Ternyata semoga apa yang kita sampaikan hari ini tuh bisa jadi insight ya buat teman-teman sekalian, bisa jadi info baru, pengalaman baru untuk kalian belajar mengenal lebih dalam tentang konflik internasional gitu. Mungkin dari Kak Rahmat ada yang ingin disampaikan Kak? Ada dong Kak Angel. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah khususnya buat para mahasiswa, terutama pelajar juga ya. Bahwasanya pada kasus tadi kami berfokus kepada track kelima, track tentang riset, training, dan education. Itu supaya apa? Supaya bagaimana kita sebagai pelajar atau mahasiswa itu punya inisiatif, punya prinsip atau vision ke depan
bahwa kita bisa loh jadi agen perdamaian. Iya, betul. Memang tadi yang disebutkan itu adalah para dokter-dokter, mungkin para peneliti-peneliti gitu. Tapi bukan berarti kita sebagai mahasiswa tidak bisa berkontribusi memberikan perdamaian tersebut gitu. Mengapa harus berkontribusi ke perdamaian? Yang pertama itu adalah salah satu tujuan UUD kita bila mengomongkan hukum. Kedua ini soal kemanusiaan, hati, kita punya hati ya, kita bukan AI. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, terutama di zaman saat ini ya, yang mana udah banyak banget permasalahan gitu. Jadi intinya adalah untuk berdiplomasi nggak harus sebagai formal pejabat negara, kita sebagai mahasiswa juga bisa gitu. Dan nggak harus anak HI. Oh iya, benar. Nggak harus anak HI, jangan terpatut karena itu. Itu saja dari saya. Mari kita beradvokasi bagaimana mewujudkan perdamaian bagi masyarakat global. Terima kasih. Oke guys, jadi aku mau ucapin terima kasih sekali lagi ya buat yang udah nonton dan buat kakak-kakak yang udah datang ke sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan jurusan hubungan internasional atau tertarik dengan konflik-konflik seperti kayak gini ya, konflik-konflik keamanan, militer, perdamaian dan juga lain-lain, itu bisa tonton channel kita selanjutnya. Aku mau ucapin terima kasih dan dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok diplomasi. Saya Meiti Dwi Keisha dengan NPM 2416071050 Rek B. Saya Niha Sabila Nanta Putri 2416071070 Rek B. Saya Rahmat Rodawi, NPM 2416071111 Rek C. Saya Nabila Darafona dengan NPM 2416071116 Rek C. Saya Angel Octavia dengan NPM 2456071026 dari Rek E. Selamat menyaksikan video podcast dari kelompok kami. Terima kasih.